Oke, nomor 1 nggak apa-apa nih. Kalian kan kosong ya. Kalian ini masih kosong nih ya. Jadi pretest, namanya juga pretest. Jadi belum masuk materi apa-apa, nggak apa-apa. Kita fair-fairan aja. Nomor 1 apa jawabannya kira-kira? Saya Pak. Malas dan datang. Oke, yang lainnya? Saya C, Pak. C, pejabat dan datang. Oke, yang D lainnya? maksudnya terkenal dan malas. Terkenal dan malas. Oke, yang lainnya? Ada yang jawab A? Aku apa? Oke. Ada yang jawab B? Ada jawab B? Enggak ada. Ada yang jawab C? Saya Pak. Iya, oke. Skornya dulu Pak Syaril umumkan. Yang jawab -1. Salah berarti ya. Yang jawab A juga -1. Oke. Yang jawab D -1 juga. Yang jawab B -1 juga. Jadi jawabannya yang +4. C. Pejabat dan datang. Oke. Kenapa lo? Kok bisa begitu Pak? Inti frasa ya. Nanti di materi kita akan bahas ya. Sekarang terima dulu ya. C gitu. Nanti kita bahas setelah materi. Misalnya ada pertanyaan kita bisa bahas lagi. Nomor 2. Komponen pokok sama sejenis dengan nomor 1. Pokok, inti itu sama-sama artinya sama. Mana yang pokoknya? Kaki, anak, mobil. Ada jawaban itu? D, delta jawabannya nomor 2. Oh iya benar. Iya, betul. Nah. Sip ya, itu dulu. Nanti sengaja bahasnya setelah kita selesaikan ini dulu ya. Oke. Nomor 3. Frasa bertingkat yang sepola dengan sedang menulis. Nah, lo. Apa nih? B. Akan pergi. Betul. Lo pinter, belum masuk materi udah bener jawabannya ya. B. Bravo. Oke. Kita kunci dulu ya. Lanjut. Nomor 4. Susunan kata yang tidak mengikuti hukum DM. Nah, lo udah pernah dengar soal begini? Hukum DM apa? DM apa? Diterangkan, menerangkan. Oke, bagus. Tahu dari mana tuh diterangkan, menerangkan? Searching, Pak. Searching, Pak. Hebat. Udah ada yang bimbel belum? By the way. Belum ada ya? Oke. Aku, Pak. Di mana? Di Inten. Di Inten. Nah, mungkin di Inten udah nggak asing tuh istilah DMDM, nanti kita bahas juga. Tenang aja ya. Yang belum bimbel nanti akan Pak Syahril. Kebetulan ini Pak Syahril yang buat soalnya ya. Cuman nggak ada nama kalian ya, karena ini soal asli ya, soal yang punya izin, jadinya nggak boleh diganti-ganti namanya. Paling beberapa aja sih ya. Beda dengan soal UAS waktu itu kalian kelas 11 yang senyum-senyum di kelas ya. Oke, lanjut. Nomor 3 tadi B, berapa? 4 udah ya tadi ya? 4 apa jawabannya? Betul. 4 ya. Betul. 5. juga. Bagus, ikat pinggang. Oke. Tusuk gigi. Oke, nanti kita bahasnya setelah materi. 6. Ada berapa jumlah? 1, 2, 3. Yang jawabannya 3 plus 4. Oke, betul. Oke, 7. Lemah gemulai sama dengan D. Sopan santun plus 4 juga. Cakep, checklist. 8. Ada berapa tuh? Berapa? 5. 5. Cakep. Ntar apa aja kita bahas. Betul. 9. Serah terima. Jual beli serah terima. Betul. Oke. 10. Baju biru. Jangan dingin. Rumah baru. Rumah baru. C yang benar. Selainnya -1. Oke. 11. Sekolah. Mana yang nomor 11? Yang sama. D -1. Iya. E -1. C ya, produksi. C. 4 ya. C. Betul. Oke. 12. Nah, ini soal HOTS nih, nomor 12. Yang lainnya tadi soal basic, level 1. Nah, ini level 2, nomor 12.
Kalau level 1 aja udah banyak salah, level 2 harusnya bisa juga ya. Bisa banyak salah juga. Maksudnya. 12. Mana yang benar? Iya, -1. 12. Sistem angkutan kolektif. Bapak itu maksudnya bukan sepatu kickers mahal di tanda kurungin itu apa ya? Nah, oke. Konstruksi sejenis yang dipinta itu yang sejenis sepatu kickers itu mahal. Itu dicari yang sama dengan itu. Bukan sepatu kickers mahal. Beda artinya. Sepatu kickers mahal itu semua subjekto. Nggak ada predikatnya. Sedangkan yang ditanyakan yang ada predikatnya. Sepatu kickers itu kenapa mahal? Ada informasi di dalamnya. Mana yang ada informasi di dalamnya? Yang ada predikatnya? bukan, Pak. B. No. C. C. Charlie. Charlie. Ntar seperti apa kita bahas ya setelah 15 selesai. 13. Jadi jawabannya C ya, 12. 13. B. Kecuali. Penyakit impor terbaru. Sama dengan nomor 12 ya. Sama. Sepeda baru yang mahal itu dia nggak ada predikatnya. Kecuali berarti yang ada predikatnya. A ya. No. No. B. B. Salah juga. C yang benar. Sepatu itu mahal harganya. Nah, ntar seperti apa ya? Kita bahas. Nggak apa-apa. Sekarang tandain salah benar dulu ya. Ntar kita bahas satu persatu ya. Tenang aja. 14. Yang frasa. D. E -1. D -1. D -1. C. C -1. Frasa ya. Justru yang paling panjang. Ya, ntar seperti apa? Kenapa, Pak? Ntar alasannya ya. Tenang aja. Pak Sarul juga nggak megang kunci ya. Tenang aja. Karena udah makanan sehari-hari saat konser. Jadinya insya Allah. Ini eksklusif nih ya. Pokoknya Regarda. Kalau kemarin kakak-kakak Aksatria satu persatu, one by one. Nah, kalau kalian benar-benar eksklusif nih ya. Jadi jamaah. Jadi pinter-pinter. Siapkan Pak Sarul minta 1 buku khusus buat catatan bahasa Indonesia ya. Rumus. Kan nanti ada rumus-rumus dari Pak Syahril. Jadi Pak Sarul minta catatan khusus ya. Jangan ditik, Pak Sarul nggak perbolehkan ditik, tapi ditulis tangan aja ya supaya membantu otak kalian lebih. Oke, 14 A, 15 B. A. B Bravo -1, A -1 juga, D bukan. D +4 delta. Oke, hitung skor dulu ya. Benar kali 4 dikurang salah ya. Nggak diisi 0. Silakan. Sebelum kita bahas. Ada yang 50% nggak? Nova Hasan belum ada kabar. Oke, nggak apa-apa. Kita doakan supaya cepat ada kabar. Farhan, mohon izin internetnya trouble, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ditunggu. Semoga lekas, lancar kembali. Iya, makasih Faiza atas laporannya. Jangan lupa absen ya. Nanti ada link absennya juga sudah diberikan tautannya oleh Pak Zen atau Pak Dayun. Iya, nanti diisi. Oke, hitung skor 15 soal kali 4. Yang benarnya kali 4, salahnya -1 dikurang salah. Nah, benar semua 60 poinnya. Berapakah kalian skornya? Ya, sudah ada yang dapat skornya? Alvan 20 per 60 berarti belum, masih di bawah 50%. Baru berapa tuh? Baru Gilang juga 20. Oke, Andin 40. Wih, selamat Andin. Di atas 50%. Fatima 35 di atas 50% juga. Alia 20. Yeay. Oke, Nadia 40. Nazila 55. Udah dikurang ya, udah dikurang salah kan ya? Nadia 35. Udah, Pak. Oke. Totalnya 60 kan ya, Pak? Iya, kalau benar semua 60. Widi 39. Oke, kalau 30 kan 50%. Ya, berarti kalau di atas 30 udah di atas 50%. Oke, yang lainnya masih ditunggu sebelum kita bahas. Oke, ya, ini buat gambaran ya.
sengaja Pak Saril berikan pretest 25 Noval. Oke, masih di bawah 50%. Enggak apa-apa. Akmal 20 juga. Cerah Oke, saya 25. takut salah deh. Ini min 1 kan ya, Pak? Iya, pokoknya Oh, iya. benernya dikali 4 dan kurang salah aja. Oke. Iya. Oke, Bintang BW 15. Waduh, rekor nih. Bintang ada di bawah, masih ada di bawah Bintang lagi. Hanif 33, alhamdulillah 51%. Iya, Husni 27. BW siap-siap BW, catatan ya. Semuanya siapkan catatannya, nanti Pak Saril berikan rumus. Udah semuanya? Oke, Hanif 33. Sip. Oke, ya. Nah, sekarang hari ini Pak Saril berikan rumus spesial buat Regarda. Ya, bismillah. Sintaksis. Tadi Pak Saril bilang sama dengan sin kosannya matematik ya, terbukti dengan hasil pretest kalian ya, masih banyak yang di bawah 50%. Nah, yang 33 juga belum aman ya, yang 40 masih belum aman juga karena ini nanti terkait pilihan jurusan juga. Ya, pilihan jurusan itu nanti menentukan ya, semakin pilihannya tinggi berarti skor yang paling maksimal yang kalian akan dapatkan itu harus segera dicapai ya. Tapi kalau misalnya pilihannya sedang-sedang saja, bisa nanti yang skor yang akan didapatkan sedang-sedang saja juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya skornya sedang-sedang saja, sedangkan target kalian penjurusannya tinggi, nah itu kalian harus sesuaikan. Harus pilihannya benar-benar yang benar-benar jangan sampai salah pilihan ya. Nanti sering-sering konsultasi ya, sering-sering tanya-tanya ya, sama kakak kelas boleh, sama Bu Rini juga boleh ya, dengan Pak Saril ngobrol-ngobrol silakan saja ya. Oke, sekarang kita masuk materi. Tulis judulnya sintaksis. Oke, Pak Saril lebih dalam. Segala jenis makhluk. Nah, itu artinya tuh. Ini Pak Saril nggak pakai bahasa buku, pakai bahasa yang Pak Saril sering berikan dalam ngajar-ngajar les. Nah, ini alhamdulillah mudah dimengerti jadinya. Kata benda atau nama itu segala jenis makhluk. Dalam kurung biotik dan abiotik. Di IPA itu ada biotik dan abiotik. Oke. Biotik apa biotik? Boleh diaktifkan suaranya? Yang hidup, Pak. Yang hidup. Abiotik? Yang nggak hidup. Yang nggak hidup. Oke ya. Makasih Alvan, makasih Rondi. Iya ya. Kalau selama ini kalian bikin kalimat pasti nanti kebanyakan benda-benda yang hidup. Dan biasanya Pak Saril udah menerka ya sekian banyak menemukan siswa. Kalau diminta bikin kalimat, subjeknya pasti selalu nggak jauh dari anggota keluarga. Ayah pergi ke kantor, ibu sedang memasak, kakak sedang mencuci, adik sedang bermain. Pasti kakak, ibu, adik, kakak rata-rata itu yang sering muncul. Padahal nggak selalu ya. Subjek itu nggak harus selalu hidup. Makanya tadi Pak Saril bilang ya, nanti biasanya subjek itu diisi oleh kata benda, dan kata benda itu nggak harus hidup. Abiotik termasuk subjek atau termasuk kata benda. Misalnya, mobil mogok. Mobil benda hidup nggak? Tidak kan? Nah, gitu. Paham ya sampai sini? Itu definisi kata benda. Nama lainnya nomina. Bahasa Inggrisnya noun. Kalau kalian baca di kamus ya, ada N. Nah, itu nomina maksudnya. Ya, kalau di bahasa Inggris noun tulisannya. Oke. Lanjut, 2. Kata kerja. Dalam kurung verba. Nah, bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggrisnya? Verb. Verb ya, betul Alvan ya. Diawali dengan V biasanya hurufnya. Nah, kalau bahasa Indonesia namanya verba. Nggak usah bingung, verba itu nama lain dari kata kerja. Kalau tadi kata benda itu segala jenis makhluk, nah kalau ini apa? Segala jenis aktivitas. Tulis. Iya. Segala jenis aktivitas. Garis miring kegiatan. Ya. Oke. Nah, sip. Selama ini biasanya kalian mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang tampak mata, ya. Belajar, menulis, berjalan, gitu. Itu jelas kata kerja. Yang lain-lainnya diam, termasuk kata kerja juga, ya. Dia sedang berdiam. Dia diam. Pak Saril diam. Nah, diam itu kata kerja. Kerjanya ngapain? Diam.
Alvan tidur. Jelas kerjaannya Alvan ngapain? Tidur. Ya. Jadi nggak harus bergerak. Kata kerja. Kalau tadi kata benda itu nggak harus hidup, tidak harus semuanya hidup. Kata kerja pun tidak harus semuanya bergerak. Ya. Mobil mogok. Kata kerjanya apa? Mogok. Gitu. Ya. Sip. Ini pakai bahasa Pak Saril ya. Kalau ada yang kurang jelas, protes aja. Pak Saril senang. Daripada kalian baca buku, nanti bahasanya bahasa yang agak-agak panjang lebar, ya. Tapi boleh nanti kalian samakan. Nanti misalnya ada yang kayak sesuai, boleh ditanyakan ya atau dikonfirmasi. Lanjut 3. Kata benda, kata kerja. Next, kata sifat. Nama lainnya ada yang tahu? Silakan. Nama lain kata sifat. Kalau tadi verba itu kata kerja, nomina kata benda. Adjektiva. Adjektiva, Rondi. Oke. Pak Saril kayak kenal tuh burungnya tuh waktu di mana? Fotonya. Mas di Dieng, Pak. Kenang-kenangan di Dieng. Oke. Ya. Sip. Kata sifat betul sekali kata Rondi, adjektiva. Tadi segala jenis aktivitas kata kerja, segala jenis makhluk kata benda, adjektiva itu apa? Segala jenis sifat. Iya, garis miring keadaan, iya bisa dibilang ya, keadaan atau sifat gitu ya. Garis miring situasi juga masuk adjektiva ya. Oke. Apalagi ya itu sih ya, namanya juga kata sifat, dia lebih ke sifat. Contohnya yang Pak Saril sering lihat dalam kalimat, kalian diminta buat kalimat, biasanya kebanyakan baik, buruk, jahat gitu ya, dermawan. Nah itu sebenarnya nggak harus itu, nggak harus merujuk ke sifat seseorang. Bisa juga sifat lainnya, mahal, jauh, apalagi tinggi, rendah. Nah itu sifat semua. Harganya mahal. Nah mahal itu kata sifat. Rumahnya jauh, rumahnya indah. Nah itu kata sifat. Ya, rumahnya itu kata benda, sifat itu indah. Oke. Sip. Itu ya. Itu yang akan kita pelajari, benda, kerja, sama sifat. Tambahan lagi ya. Nah, karena nanti akan masuk cakupan juga yang Pak Saril akan bahas ke depannya. Karena ini penting. 4. Kata. Nah, ini sering muncul. Hubung. Nama lainnya apa? Nah, ini udah mainan kita waktu di kelas. Masih ingat kata hubung nama lainnya? Konjungsi. Konjungsi. Betul, Nadia. Konjungsi. Oke. Nah, sama dengan boleh tanda panah, boleh nggak usah artinya, langsung aja ke nanti kita bagi 2. Ada yang ingat konjungsi dibagi 2 apa 3? 3. Masih ingat? Apa aja? Setara, bertingkat, Sama gabungan. gabungan atau konjungsi apa? Koordinatif. Korelatif. Iya. Betul. Koordinatif yang pertama. Ya. Itu setara. Ini Pak Saril catat. Oke. Terus subordinatif. Ini sedikit mengulang kelas 11 nggak apa-apa ya. Ini bertingkat karena ini sering muncul juga nanti dalam soal PTN. Ya. Yang berpasangan korelatif. Ya. Ini berpasangan. Sip. Nah, nanti penjelasannya spesifiknya kalau pas kita bahas masing-masing ya. Sekarang kita masih fokus ke kata dan prasa dulu. Oke, itu kata hubung. Next, selanjutnya nomor 5. Kata depan. Ini suka sering salah dengan imbuhan. Kata depan. Nama lainnya, kalau tadi kata hubung itu konjungsi, kata depan, nama lainnya ada yang tahu? Diawali dengan pre. Karena adanya di awal. Pre. Preposisi. Preposisi, pinter. Husni. Dan siapa tuh tadi ya? Oke. Preposisi. Dalam kurung preposisi. Ini nama lain dari kata depan. Ingat aja pre. Pre itu ada di awal. Contoh-contohnya apa saja? Ada yang bisa menyebutkan preposisi bahasa Indonesia? Nggak apa-apa, jangan takut salah. Dikedari, Bang. Pinter, alim. Dikedari.
Oke, ditulisnya terpisah atau nyambung dengan kata dasar? Tergantung kata selanjutnya, Pak. Terpisah. Terpisah. Karena kalau nanti digabung itu nanti ibuhan. Jatuhnya ya. Oh. Oke. Di ke dari, betul ya. Di ke dari. Banyak lagi lain-lainnya tapi yang sering muncul itu. Di ke dari. Tulis keterangannya dalam kurung, ditulis terpisah dari kata dasar. Oke. Ditulis terpisah dari kata dasar. Oke. Lanjut. Udah ke 6 ya? 5 apa 6? 6, Pak. 6. Satu lagi deh. Apa ya? Yang penting-penting nih Bang, yang Pak Saril ambil. 7 kata. Sekarang 7 apa 6? 6, Pak. Sekarang 6. Kata sandang. Masih ingat? Jenis-jenis kata sandang. Nggak ada nama lainnya. Contohnya aja langsung. Apa aja? Si, sang, Sri, hang. Iya, Pak Saril catat. Si, sang, Sri, hang. Oke. BW aktif BW? Jangan tidur, We. Enggak, Pak. Oh enggak. Aduh, masih main bola, We? Enggak. Enggak, libur dulu ya. Fokus kelas 12 ya. Si sang Sri hang. Oke, itu contoh katanya. Kalau contoh kalimatnya gimana? Si kancil banyak ya. Sang pemimpi, Sri apa? Sri Rama. Hang banyak hang. Nama-nama jalan di Jakarta. Apa aja? Hang atau nama cerita sejarah? Hang tua. Hang apa lagi? Hang jebat, iya. Hang lekir, ada ya? Oke, sip. Itu namanya kata sandang, kata yang disandangkan, ya. Oke. Terakhir, nomor 7. Ini sering muncul juga dalam soal kata apa ya? Rujukan. Iya. Kata rujukan ini juga nanti sering muncul. Biasanya bahasa Inggris refer. Nah, apa aja kata rujukan dalam bahasa Indonesia? Iya, beliau. Iya, beliau itu boleh ya, itu kata ganti. Kalau misalnya iya, itu kata ganti bisa juga sih, ya. Tapi yang lebih banyak muncul dalam soal itu ini, itu, tersebut. Iya, pernah dengar? Ini, itu, tersebut. Kata ini merujuk kemana? Kata itu merujuk kemana? Gitu kan? Nah, itu nanti dibentuk soalnya seperti itu. Oke? Iya. Nah, tadi kan sudah ada yang nyebut ini beliau, nggak apa-apa. Kita tambahin ya, nomor 8 walaupun jarang muncul. Tapi nanti takutnya muncul, nggak apa-apa. Dimunculkan aja sama kita. 8, kata ganti orang. Ini udah pernah dibahas juga, kelas 11 kalau yang masih ingat. Nama lainnya apa? Hampir mirip-mirip dengan nama susu. Ayo, kata ganti orang. Nama lainnya. Oke, lihat di chat. Apa tuh? Ada di chat? Pronomina persona, Pak. Iya, bukan promina ya. Kalau promina itu nama susu, ini pronomina. Betul Alvan ya. Persona. Kenapa persona? Karena orang, person. Iya, pronomina persona. Oke, nah ini pas harus jabarkan. Yang pertama, pronomina persona boleh A, boleh B, boleh A, boleh 1, silakan. Orang pertama tunggal, tulis. Oke, yang A pronomina personanya pertama, orang pertama tunggal. Tanda panah. Orang pertama itu siapa aja yang tunggal? Sebutin. Saya, aku. Saya, aku. Betul. Nur Faiza, Nadia, betul. Saya, aku, hamba, ya, beta, masuk. Oke. Sip, dan lain-lain ya. Lanjut yang kedua. Orang pertama jamak. Ya. Sengaja nih Pak Saril nggak berikan catatan blok ya, tapi mengetes apa telinga kalian ya supaya masuk mendengar dengan saksama.
lalu masuk ke otak, diingat-ingat. Nah, itu lebih cepat kalian belajarnya dibandingkan hanya membaca tok. Nggak apa-apa ya, jadi banyak catatan dulu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, iya, sip. Yang kedua, orang pertama jamak. Siapa? Kalau tadi aku, saya, hamba itu hanya satu. Tapi kalau banyak, Kami, Kami. kita, kami, kita. Betul ya. Betul. Kami, kita. Waktu itu di teaching kelas 11 kita udah pernah bahas. Apa bedanya kami dengan kita? kami tidak melibatkan orang yang Diajak berbicara. diajak berbicara. Iya, Iya. Kalau yang kita? melibatkan orang yang diajak Malik. berbicara. Betul. Terima kasih Husni ya. Pak Syahril, kami ingin nonton. Nah, berarti Pak Syahril nggak diajak tuh. Kalian aja. Gitu ya. Kami. Gitu. Tapi Pak Syahril, kita mau nonton. Asik. Secara nggak langsung Pak Syahril diajak tuh. Ya, kita. Gitu. Kita. Ya. Nah, we are the champion. Nah, berarti artinya apa tuh? Kita atau kami adalah pemenang? Ayo. Kami, Pak. Kami. Berarti yang nonton nggak menang dong? Enggak. We are the champion. Ayo, kami apa kita? Kami, Pak. Kami ya. Oke, betul ya, Miseng? We are the champion, kami apa kita? Oh, gitu. Bisa dua-duanya tuh. Oh, udah dikonfirmasi sama Miseng. Kebetulan Miseng juga sedang mengajar bimbel IPA. Ya. Nah, karena apa? Karena kan orang yang nonton kan fansnya, pendukungnya diajak juga kan, kasihan kalau nggak diakuin pemenang. Benar nggak? Ya. Pak. Jadi lihat konteks kalimatnya juga ya. Saya itu COVID, Pak. Oke. Lanjut, yang ketiga. Orang kedua tunggal. Oke. Sebentar, sudah 3:30 Pak Syahril tugas absen dulu. Mengingatkan Bapak Ibu. Oke. Orang kedua tunggal apa aja? Kamu. Kamu, terus Kau. Anda, bagus. Kau, engkau, iya betul. Tulis ya. Anda, kamu. Oke. Apa bedanya Anda dengan kamu? Anda lebih formal dari kamu. Betul. Dan lebih penghormatan juga biasanya. Kalau lebih akrab yang mana? Kamu. Kamu. Biasanya dengan teman ya. Gitu ya, dengan teman. Bahkan ada yang lebih akrab lagi, lo gue. Gitu ya. Tapi itu kurang formal ya. Yang formal itu memang Anda ya. Saudara. Gimana dengan penulisannya? Nah, ini di EED ya, di PUEBI, Anda itu besar atau kecil? Kecil Pak, oh salah. Lupa Pak, saya Pak. Besar. Nanti kita Besar. belajar di bab 2 ya. Ejaan itu Pak Syahril taruh di bab 2 ya. Ini yang Pak Syahril munculkan di sintaksis ejaan dengan kalimat efektif itu yang langganan banget soal-soal PTN ya. Langganan bab UTBK yang lalu gitu. Makanya Pak Syahril yang diminta buat modul ya udah alhamdulillah kemarin dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya dalam waktu 3 hari kelar juga tuh modul ya. Jadi misalnya ada typo nanti dimaklumi aja karena benar-benar cuma 2 hari, bukan 3 hari, 2 hari. SK turun hari Rabu, Kamis mulai kerja, Jumat dikumpulkan. Senin langsung eksekusi. Ya. Oke, betul. Lanjut. Yang keempat, orang kedua jamak. Nah, ini kita belum ke frasa nih. Frasa itu nanti setelah ini. Kalian, betul. Siapa lagi? Udah ya, kalian aja ya. Kamu mau kemana? Iya, kalian mau kemana? Oke, betul. Kalian saja. Lanjut, yang kelima. Orang ketiga tunggal. BP, Bintang Pamungkas. Sehat? Ilham? Pak. Alhamdulillah. Oke ya, tadi sorry belum langsung menyapa semuanya ya. Karena saking semangatnya Pak saya langsung ngegas ke soal. Ya, udah nggak sabar ngajar Regarda lagi. Jadi ya insya Allah Pak saya doakan semuanya sehat ya. Walaupun nggak disapa tadi satu persatu. Saling mendoakan. Saling mendoakan ya. Bismillah. Biar cepet tatap muka lagi. Ya, secara langsung. Kangen kalian nih Pak Saryo. Oke. Orang ketiga tunggal. Siapa aja? Dia. Iya.
Dia laki-laki, dia perempuan. Almarhum, dia. Almarhum, almarhumah, nah termasuk ya. Almarhum, almarhumah, ya itu masuk kata ganti juga, ya. Kenapa dia meninggal, gitu kan? Almarhum rumahnya di mana? Nah itu. Oke, nggak mungkin kan kita ngomong sama orang yang masih hidup, almarhum. Hai, almarhum mau kemana? Nggak gitu kan? Lanjut, terakhir orang ketiga jamak. Nah, mereka, dia pada mau kemana? Nah, nggak mungkin dia, tapi mereka. Oke, sip, cakep. Nah, itu basic, ya, basic dari Pak Syahril. Banyak sebenarnya jenis kata, tapi yang Pak Syahril munculkan di sini yang langganan soal aja, ya. Gitu. Nanti buat tambah-tambahannya, kalau kalian ketemu kata-kata lain boleh ditanyakan dengan Pak Syahril. Yuk, kita fleksibel aja. Lanjut ke nomor 2, kita akan bahas frasa. Nah, ini intinya. Kata itu tadi kalau kalian perhatikan cuma satu kata, benar nggak? Ya, malas, mobil, nah itu kata. Tapi kalau udah gabungan kata, kelompok kata, jadilah sebuah Frasa. frasa. Oke, judul yang kedua, frasa. Kita akan bahas hari ini. Oke, sip. Besar, Pak. Apa cerah? Apa yang besar? Tadi itu Pak, yang pasti tanya Anda. Oh, Anda. Oh iya. Maaf, Pasar baru baca. Iya, Andanya besar, betul. Iya, sapaan. Ya, karena dia sapaan, Andanya besar. Bagus. Iya. Makasih, cerah. Oke, lanjut frasa. Nah, ini materi inti selain kata, frasa akan banyak muncul ya di soal UI, soal ITB. ITB nggak ada ujian mandiri kemarin, dia ikutnya UTBK. Di soal UGM, UTUL ada, Unpad, SEMUP, ya, seleksi masuk Universitas Pajajaran itu ada muncul. Nah, ini materi-materi yang Pasar berikan rata-rata muncul di soal-soal PTN. Frasa, tulis, yaitu kelompok kata. Frasa adalah kelompok kata dalam kurung lebih dari minimal 2 kata atau lebih. Ya, berarti minimal 2 kata namanya kelompok. Ya. Minimal 2 kata atau lebih, tutup kurung, yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Jadi bukan gabungan 2 fungsi, tapi memiliki masing-masing satu fungsi. Nah, nanti jelasnya ada di contoh. Oke. Tolong diulangi, apa arti frasa tadi barusan? Yaitu kelompok kata minimal 2 kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Oke, sip. Nah, lanjut ke poin yang kedua. Struktur frasa. Makasih Alim. Struktur frasa. 1. Inti frasa. Nah, ini dia kita mulai ke yang paling penting. Inti frasa. Ya. Dalam kurung D. Garis miring diterangkan. Oke, tuh Pasar Richard. Inti frasa, lambangnya D. Nah, tadi udah ada yang jawab DM. Nah, kita akan mulai masuk ke situ. Itu diterangkan nama lainnya. Bingung kalian kalau apa tuh maksud diterangkan D? Nah, langsung artinya sama dengan atau tanda panah boleh, sama dengan boleh. Bagian penting atau pokok suatu frasa. Oke, bagian penting atau pokok suatu frasa. Oke. Ilham boleh di off dulu soundnya, suaranya. Oke, sip. Makasih. Inti frasa atau D diterangkan bagian penting atau pokok suatu frasa. Itu artinya. Ya, namanya juga bagian penting. Tadi kan frasa itu kelompok kata. Ya, ada yang bagian penting tentunya dalam kelompok itu, ada yang enggak. Ya, dari 2 kata itu. Nanti lebih jelasnya di contoh. Ya, nah D itu yang bagian pentingnya. Nomor 2 dulu. Struktur frasa yang kedua yaitu atribut frasa. Dalam kurung M garis miring menerangkan. Oke.
Nah, itu Pak Sarul cat juga. Atribut frasa atau M, lambangnya kepanjangan dari menerangkan. Namanya juga menerangkan, dia cuma melengkapi fungsinya atribut ya, sama dengan bagian pelengkap. Pelengkap atau bisa dihilangkan dari suatu frasa. Nah, atribut itu namanya atribut ya. Nah, ini pasar menggunakan peci, topi, yaitu atribut, bisa dilepas. Tapi intinya itu pakaian, ya, baju, ya, untuk menutup aurat itu yang paling pentingnya, gitu ya, nggak bisa dihilangkan. Itu namanya inti. Tapi kalau pelengkap dari suatu frasa itu hanya melengkapi aja, bisa dihilangkan. Ya, nanti contohnya ada di jenis-jenis frasa. Oke, jadi ada dua struktur, satu jenis, satu inti, dua atribut. Lanjut poin yang selanjutnya. Struktur, itu tadi struktur ya. Tadi struktur frasa. Sekarang jenis frasa. Oke. Jenis frasa. Ada tiga. Dua. Satu, setara. Sama dengan konjungsi. Nama lainnya, koordinatif. Ya, frasa setara itu nama lainnya koordinatif. Sama dengan frasa yang dua-duanya inti. Nah, itu artinya. Pak Sarul menggunakan bahasa sendiri nih ya, nggak bahasa buku. Frasa yang dua-duanya inti. Dalam kurung tidak ada M, garis miring atributnya. Garis miring tidak ada atribut atau M. Tidak ada M atau atributnya. Oke, nah baru Pak Sarul mau contohkan. Contoh. Ayah, ibu, koma, kakak, adik, koma, sawah, ladang, koma, titik, dan lain-lain. Ayah, ibu, kakak, adik, sawah, ladang. Nah, itu contoh frasa setara atau koordinatif. Ya. Rumus di bawahnya. Nah, ini udah masuk rumus. Ya, ini juga buatan Pak Sarul sendiri. Ya. Rumusnya D plus D. D besar plus D besar. Ya. Dan bisa disisipkan kata dan. Nah, ini rumus yang keduanya. Dan bisa disisipkan kata dan. Dan bisa disisipkan, kurang itu. Dan bisa disisipkan kata dan di tengahnya. Nah, ya, itu rumus frasa setara atau koordinatif. Ada dua. Pertama D plus D. Yang kedua, cara meyakinkannya bisa disisipkan kata dan di tengahnya. Bisa nggak? Ayah dan ibu bisa? Bisa. Kakak dan adik? Bisa, Pak. Sawah dan ladang? Bisa. Bisa. Nah, itu ciri-ciri frase koordinatif. Dua-duanya inti, dia nggak ada M-nya. Nggak boleh dihilangkan. Oke. Lanjut. Agak cepat kita. Yang kedua. Frase bertingkat. Bukan frase ya. Frasa. Yang baku frasa. Bertingkat atau subordinatif. Namanya juga bertingkat. Berarti ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada inti, ada yang pelengkap. Nah, itu ciri-cirinya. Berarti apa dong rumusnya? Frasa yang terdiri dari D atau inti dan M atau atribut. Ya. Jadi frasa yang terdiri dari inti dan atribut. Berarti ada M-nya. Nah. Oke. Contoh. Oke, contohnya sedang belajar. Kalau belajar aja bukannya frasa.
Kenapa? Ada yang tahu belajar itu bukan frasa? Kata doang. Karena satu kata doang. Iya, karena cuma satu kata. Tapi kalau muncul sedang belajar, nah itu artinya udah frasa. Oke, sedang belajar. Garis bawahi, sedang dan belajar. Mana yang M? Belajar. Sedang. Sedang. Ya. Nadia sedang. Nah, masa Nadia sedang apa? Enggak jelas tuh. Ya, tapi kalau Nadia belajar, udah jelas orang. Sedangnya bisa dihilangkan. Kan tadi M itu bisa dihilangkan, benar nggak? Iya. Iya, berarti polanya apa? MD. MD. Good. Sip. Nah, sekarang yang DM. Pandai atau rajin sekali. Nah, ya, rajin sekali, garis bawahi. Rajin berarti D. D. Iya, sekali M. Oke. Alim rajin. Udah orang ngerti. Alim sekali, apa sekali? Itu kan nggak jelas tuh, ya. Jadi kalau udah M itu bisa dihilangkan. Oke, sip, paham? Ada DM, ada MD, itu berarti frasa apa? Setara atau koordinatif? Setara atau bertingkat? Bertingkat. Kalau yang setara apa polanya? D plus D. D plus D. Kalau yang bertingkat? DM kalau nggak MD. Iya, betul. DM atau MD. Paham sampai sini? Kalau selama ini kalian bingung tentang frasa karena bahasa buku itu, Pasar yakin membingungkan kalau bahasa buku. Ya, kemarin ada yang bertanya tuh, sampai Pasar jadiin status di WA. Siapa ya? Siti Fatima kalau nggak salah. Iya benar, Siti Fatima ya. IPA apa IPS ya? Sifat. IPA, Pak. IPA ya. Dia bertanya tentang frasa, Pak, saya bingung gitu kan. Pasar jelasin, alhamdulillah. Oh, ternyata Kori juga tanya, Kori ya. Kori juga bertanya tentang frasa. Ya. Oke, sip. Pokoknya nanti WA Pasarel terbuka lebar ya buat menjawab. Cuman kalau misalnya jawabnya agak lama, mau maklumi aja. Berarti Pasarel lagi konser atau lagi sibuk gitu. Tapi kalau misalnya Pasarel lagi luang, bisa langsung Pasarel jawab. Oke, gitu ya. Karena kan waktu kita terbatas di sini. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, kurang jelas, WA-an aja. Oke, itu bahasan kita tentang frasa. Udah itu aja sebenarnya. Nah, sekarang kita bahas soal yang tadi ya. Kenapa begini, kenapa begitu. Buka lagi soal kalian. Oke. Yuk, nomor 1. Kita pastikan benar nggak sih tadi kata Pasarel jawabannya C? Nah, kita ini analisis soal namanya ya, pembahasan. Jadi Pasarel itu kalau ngajar gitu ya, harus tahu kalian kenapa ini benar, kenapa itu salah. Gitu. Jadi benar-benar kalian kuasai ya, alasannya apa, argumennya apa, jadi harus jelas. Apalagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu nanti bisa A, B, C, D, E, terbukti tadi. Kalian jawabannya ada yang semuanya dijawab tuh. A jawab, B jawab, C jawab, D jawab, E jawab ya. Itulah bahasa Indonesia. Ya. Oke. Nomor 1 tadi kata Pasarel apa jawabannya? C ya. Kita lihat dulu. Kan tadi frasa itu kalian gak usah bingung. S aja, P aja, O aja, atau K aja. Tuh, gak usah bingung ya. Nanti sebenarnya ada SPOK, ada PEL. Nah, nanti ada di cakupannya di kalimat. Ya, kita belum sampai kalimat, kita baru sampai frasa dulu. Ya. Kalian lihat S, kalau dalam suatu kalimat itu ada SPOK dan masing-masing S itu terdiri dari minimal 2 kata, S-nya 2 kata, P-nya 2 kata, O-nya 2 kata, K-nya 2 kata. Nah, berarti itu ada 4 frasa. Gitu, ya. Nggak usah bingung, dilihat dari pecahannya aja. S, P, O, K. Kalian lihat nih, S-nya ada berapa kata? Frasa bukan. Kalau 1 kata bukan frasa. Tapi kalau lebih dari 2 kata atau lebih, itu masuknya frasa. Kita buktikan ya. Nomor 1. Ini polanya apa pola kalimatnya? Subjek predikat, objek keterangan, atau SPOK, atau SPO, atau SP aja. Subjeknya apa? Pejabat. Pejabat yang terkenal. SKP. Nah, di sini ya, kita pecah dulu menjadi berapa struktur, kita lihat. Pejabat yang terkenal malas itu subjek segitu panjangnya. Iya. Iya, karena ada kata yang. Nah, kalau ada kata yang, itu namanya perluasan. Nggak usah bingung. Ya, Nazila ya? Iya, Oke, Nazila sehat? sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Sip. Pejabat yang terkenal malas itu subjek. Kenapa? Kenapa si pejabat itu datang pukul 2
siang, predikat. Jadi itu polanya cuma ada 2. S dan P. P. Ya. Kenapa pukul 2 siangnya nggak jadi keterangan? Nah, kita belum sampai ke keterangan. Keterangan itu nanti ada konjungsinya. Makanya nanti ada keterangan tempat, keterangan cara, keterangan waktu. Waktu itu nanti ada kata pada. Kalau diawali dengan pada, dia masuk keterangan. Karena pada itu konjungsi. Ketika keterangan. Nah, ya. Nanti kita belum ke situ. SPOK nanti pas jabarin juga. Subjek itu apa sih? Predikat itu apa sih? Keterangan itu apa? Nanti sebenarnya selain SPOK ada pelengkap. Gitu ya. Kenapa ini bukannya keterangan, Pak? Karena tidak diawali dengan konjungsi. Ciri-ciri keterangan itu diawali dengan konjungsi. Saya belajar bahasa Indonesia ketika jam 3 sore. Nah, ketika jam 3 sore itu baru keterangan waktu. Saya belajar bahasa Indonesia di IC. Di IC itu keterangan. Kenapa? Diawali dengan konjungsi di. Keterangan tempat. Gitu. Saya menulis dengan rapi. Dengan itu keterangan. Keterangan cara. Saya memotong dengan pisau. Dengan pisau itu bukannya cara, tapi dengan alat. Keterangan alat. Nah, makanya waktu di kelas 11, nanti kita belajar kan konjungsi tadi ada ya. Dicatat kan kata hubung. Nanti ada kata hubung yang bermakna tempat, alat, waktu, penambahan, pemilihan. Nah, itu kita akan bahas ke depan insya Allah. Ya, jadi banyak nih ilmu yang kalian harus kuasai di bahasa Indonesia for PTN. Ya, makanya nggak ecek-ecek bahasa Indonesia itu. Ya, jadi rebutan. Dari 76 soal kemarin UTBK, nih Pak Saril bongkar 50 soalnya bahasa Indonesia. 16-nya matematika dasar, ya, kuantitatif, 10 soalnya bahasa Inggris. Jadi 50 itu bahasa Indonesia. Makanya Aksatria kemarin beberapa orang kalau kalian lihat ya, minta request Pak Saril ke rumah. Sampai Bu Penny sendiri juga request Pak Saril. Untuk Ezra, alhamdulillah masuk UPI, ya, DKV UPI, Kak Ezra. Ya, nah itu kemarin bahasa Indonesianya ada 50 soal. Ya, jadi benar-benar kemarin UTBK itu diskon habis-habisan. Ya, geografi, sejarah, fisika, kimia nggak kepake dulu kemarin, ya. Nggak tahu nih angkatan kalian nanti seperti apa. Di apa kita siapkan dulu buat yang TKD-nya dulu ya, untuk matematika dasar, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nanti kedepannya mungkin bisa ditambahkan dengan sejarah, geografi dan lain-lainnya ya. Jadi kita fokus ke TKD dulu sekarang. Oke, sorry sebentar. Laptop Pak Saril udah mau habis, baterainya mau dicas dulu. Oke. Sip, gitu ya. Jadi terjawab tadi ya, Pak, kenapa Pak bukan keterangan? Karena tidak ada konjungsi. Iya, jadi ini cuma dua struktur aja. Pejabat, malas. Nah, itu intinya. Pejabat yang terkenal, intinya apa? Pejabat. Gitu. Kenapa? Yang terkenalnya bisa dihilangkan. Ya. Datang pukul 2 siang itu tambahannya aja. Intinya datang, gitu kan? Karena datang itu intinya dari sebuah predikat. Jadi ada 2 frasa dari menduduki subjek dan predikat ya. Intinya masing-masing pejabat dan datang. Betul yang C. Jelas sampai sini? Jadi alasannya kenapa itu jawabannya C ya. Jadi kalian garis bawahi. Kalau bisa nanti modulnya kalian jangan ini ya, jangan bentuk file ya kalau pasar kan karena memang di HP. Nah, kalian nanti kalau bisa di print ya, biar nanti bisa dicoret-coret tuh. Oh, ya. Modulnya boleh dicoret-coret. Boleh ya? Boleh, boleh. Dicoret-coret. Karena kan itu udah modul pribadi kan. Gitu. Sip, lanjut nomor 2. Nah, ini juga sama. Kaki kiri, ya, anak kecil, sebuah mobil. Nah, itu kebetulan frase tuh. Intinya, kaki. Karena kirinya itu tambahan, atributnya aja. Bisa dihilangkan kirinya. Ya, kaki kanan, kaki kiri. Nah, kirinya bisa dihilangkan. Anak kecil, anak kecil, anak dewasa, anak apa misalnya ya, intinya anak. Sebuah mobil ya, sebuahnya bisa dihilangkan karena intinya mobil ya, mobil. Dina membeli sebuah, nah nggak jelas kan? Dina membeli sebuah apa gitu. Tapi kalau Dina membeli mobil udah jelas, berarti intinya mobil. Jelas sampai sini? Jadi jawabannya tadi apa nomor 2? D.
Iya, kaki, anak, mobil. Nah, makanya kalau kalian filenya di print, nah itu bisa dicoret-coret tuh, ya. Modulnya kalau bisa pasal sarankan di print, biar nanti bisa dibuat coret-coretan. Sip, 3. Yang sekolah sedang menulis. Nah, tadi Pak Saril contohkan sedang belajar. Berarti sedang menulis polanya apa? DM atau MD? MD. MD. Karena M-nya itu sedang bisa dihilangkan. Tapi kalau menulis itu yang pentingnya atau intinya nggak bisa dihilangkan. Sama juga dengan akan pergi. Pak Syahril akan. Nah, nggak jelas tuh. Ya, tapi intinya Pak Syahril pergi. Nah, akannya bisa dihilangkan. Makanya akan pergi itu MD. Yang lainnya Pak, suka sekali. Apa polanya? DM. DM. Kakak saya. DM juga. DM. Karena bisa kakak itu bisa kakak saya, bisa kakak kamu, gitu kan. Cantik sekali. DM. DM. Terus yang terakhir? Menulis surat. Menulis surat. Intinya menulis surat, menulis buku, menulis puisi, bisa diganti suratnya ya. Oke, jadi yang DM, yang MD, B. Bravo. Nah, kalau di modul bisa dicoret-coret ya. Lanjut, 4. Tidak mengikuti hukum DM, berarti MD kan? Benar nggak? Iya. Iya, beberapa contoh, beberapa itu M-nya. Intinya contoh. Ya, MD. Iya, yang lain ya, raja muda. Apa polanya raja muda? DM. DM, rajanya inti, mudanya pelengkapnya aja. Rambut gondrong, intinya? Rambut. Merah jambu, intinya? Merah. Hati-hati nih, merah jambu ini jebakan. Bukannya jambu, Pak. Ini karena yang bicara tentang warna. Merah jambu bisa diganti merah apa lagi? Merah muda. Merah muda, merah marun, ya, merah darah, merah hati, kan macam-macam. Nah, jambu ini buat pelengkap dari warna merah. Kecuali nanti ada jambu air, jambu biji. Nah, baru intinya jambu. Jambu, paham ya? Ini masih basic nih ya, masih dasar banget kalian. Sintaksis ini masih dasar, level 1 ya. Dari 6 level. Ya. Tadi baru ada yang level 2 tuh yang tadi nomor pasar sebutkan tadi ya. Oke, lanjut nomor 5. Ikat pinggang. Nah ini udah mulai level 2 sebenarnya ikat pinggang ini. Ikat pinggang polanya apa? Ikat pinggang ini Pak. DM atau MD? DM. DM ya, DM. Nah kalau DM semuanya juga DM tuh. Sarung sutra, sarung D. Sutra M. Minyak goreng, minyak D. Goreng M. Celana panjang D, panjang. Udah, maka ada berapa frasa jadinya? 3. SPO. Tuh, nggak usah bingung. Paham? Paham, Pak. Iya. Tapi kalau teman, nggak pakai saya. Frasa bukan? Bukan. Teman sedang membeli sepatu baru. Berarti cuma ada berapa frasa? Kalau nggak pakai saya. Oh, berarti cuma 2 frasa, sedang membeli dan sepatu baru aja kan? Iya. Begitu juga nanti teman saya sedang membeli sepatu. Udah, berarti cuma 2 frasa karena sepatunya bukannya frasa. Cuma kata. Paham ya? paham, Pak. Oke. Nah, sekarang Pak Saril mau tanya lagi nih. Teman saya DM atau MD? Teman saya berarti DM. DM. Sedang membeli? MD. MD. Sepatu baru? DM. DM. Sepatu D barunya pelengkapnya aja. Paham? Yo, sip. Lanjut. 7. Lemah gemulai. Frasa apa nih? Sebelum jawab. Setara atau bertingkat? Setara. Ciri-cirinya apa tadi setara? Satu penting, Dede. Dede. Terus diapain lagi rumusnya? Bisa ditambahin dan. Benar nggak? Lemah dan gemulai. Bisa nggak? Bisa. Sama aja dengan yang? Sopan santun. Sopan dan santun. Benar? Bisa disisipkan kata dan? Bisa. Iya. Kalau yang lainnya bisa nggak? Sangat dan cantik. Enggak. Teramat dan banyak. Enggak. Angat, akan dan datang. Enggak. Apalagi yang ngaco. Ke dan sekolah. Nah, wow. Paham. Ya, jadi rumusnya. Tuh nggak ada tuh rumusnya di buku-buku. Tapi Pak Sering bikin rumus sendiri. Ya, bisa disisipkan kata dan. Dan itu benar terbukti ampuh.
dipakai kemarin sama kakak-kakak Satria, muncul frase setara dan bertingkat. Ya. Oke, yang D. 8. Nah, ini baru nih nanti terjawab sudah pertanyaannya tadi siapa? Ali atau siapa tuh? Pak, kok bukan keterangan? Nah, ini yang 8. Baru ada keterangannya. Subjeknya apa? Presiden Jokowi. Iya, Presiden Jokowi. Predikatnya apa? Sedang mengusahakan. Sedang mengusahakan. Objeknya apa? Tol lintas Sumatera. Tol lintas Sumatera. Pelengkapnya apa? Ada pelengkap di sini. Akan selesai. Akan selesai. Keterangannya apa? Pada tahun 2019. Pada tahun. Kenapa keterangan? Ada pada. Ada pada. Pintar. Akan selesai pelengkap. Berarti boleh SPO pelengkap keterangan gitu. Boleh. Iya benar. SPO pelengkap. Makanya jawabannya ada berapa tadi? 5. Bapak, Paham. Kenapa? Ini biar tahu itu pelengkap atau bagian dari keterangannya gimana? Nah, itu nanti sebenarnya ada di kalimat ya. Kita kan belum masuk kalimat nih, baru frasa, klausa ya. Tapi ciri-cirinya tadi kalau keterangan ada apanya? Ada konjungsi. Ada konjungsi. Konjungsi itu apa tadi? Pada ya. Kalau akan kan bukan konjungsi. Ya, akan itu namanya nanti kata tugas. Ya, akan, mau, ingin. Nah, itu bukannya konjungsi. Kalau konjungsi itu nanti fungsinya dia sebagai penanda. Ya, pada itu keterangan waktu, keterangan tempat, ya, dan keterangan tambahan atau keterangan pemilihan. Nanti kita belajar di kata konjungsi, ya. Setelah diturunin, setelah frasa nanti ada kata-kata kan jenis kata itu kita ke depannya belajar. Ya, sementara ini kalian makanya nanti pas sana lupa kemarin bilang karena ini pertemuan pertama ya, di print supaya kalian bisa coret-coret. Jadilah modul kalian. Ya. Jadi SPO pel K. Pel itu enggak ada konjungsi, K itu ada konjungsi. Oke? Sip. Lanjut. Iya, sebentar. Pak Sarul ada WA. Oke, sebentar ya. Jawab dulu. Sebentar. Kita sampai jam berapa? 4.15 ya? Kita sampai 4.15 ya di jadwal ya? Oke, sip. Lanjut. Nomor 9. Fokus ke soalnya dulu. Nah iya ya, lagi nanti triknya kalian baca soalnya dulu, jangan baca kalimatnya dulu. Pasangan kata di bawah ini yang setipe dengan frasa jual beli. Tadi apa jawabannya? Serah terima. Nah, jual beli frasa setara atau bertingkat? Setara. Bisa disisipkan kata dan? Bisa. Serah dan terima. Nah, kebetulan ini jual beli itu apa? Antonim juga bukan? Iya. Lawannya serah? Terima. Lawannya jual? Beli. Tapi kalau lawannya pantang, nggak mundur kan? Lawannya mundur apa? Maju. Terus terang. Terang itu bukannya terus. Cuci tangan. Iya, bukan semuanya. Ya, benar. Yang C. Serah dan terima, jual dan beli. Cuci dan tangan? Enggak. Sepak dan terjang? Enggak. Ya, terus dan terang? Enggak. Ya, pantang dan mundur? Enggak. Gitu. Oke. 10. Baju biru. Apa polanya? MDM. Intinya baju kan? Iya, biru itu pelengkapnya aja. Baju biru, baju merah. Nah, intinya baju. Ya, saya memakai baju. Udah jelas. Saya memakai biru. Apanya yang biru? Paham nggak? Ya. Jadi bedain antara inti dengan pelengkap. Kalau pelengkap itu bisa dihilangin. Ya, kalau inti nggak bisa dihilangin, ya. Oke, berarti sama aja dengan yang rumah baru. Nah, tadi jaring jawab D dengan E, Pak. Kalau doa restu kan doa restu ini apa? Dia bukannya bertingkat, tapi setara. Bisa nggak disisipkan kata dan? Bisa. Iya, doa dan restu, ya. Kalau yang B enggak, ke Jakarta itu intinya Jakarta. Ke-nya ini pelengkap. Iya, pelengkap. Panjang tangan dengan tangan dingin ini bukan frasa, hati-hati. Karena dia memiliki arti baru. Namanya apa? Ungkapan. Iya. Nah, catat ungkapan. D sama E ini bukannya frasa tapi ungkapan dalam kurung idiom.
Udah pernah di teaching Pak Saril jelasin juga ya, singkat waktu itu. Panjang tangan ini karena punya arti lain. Arti sebenarnya apa? Pencuri. Arti sebenarnya panjang, tangannya panjang gitu ya. Tapi kalau ada arti lainnya pencuri. Tangan dingin, artinya tangannya dingin. Tapi arti lainnya Tidak suka menolong. iya, tangan dingin itu ahli. Dokter itu bertangan dingin. Setiap pasien yang berobat selalu sembuh. Pak Syahril bertangan dingin. Setiap siswa yang diajarnya selalu lulus. Nah, misalnya gitu ya. Amin. Ya. Nah, gitu ya. Tangan dingin itu nama lain dari pakar atau ahli. Ya. Bisa juga nanti ayahku bertangan dingin. Setiap berkebun selalu tumbuh tanamannya. Ya, berarti ahli dalam bertanam, bercocok tanam. Gitu. Nah, itu bukannya frasa, itu masuknya ungkapan. Ya. Oke, lanjut. 11. Antar frasanya. Jakarta Fair itu subjek. Sangat ramai. Predikat kebetulan. Ya, sama aja. Nada-nadanya sama dengan yang produksi semen itu. Sangat tinggi. Iya. Sangat tinggi kata apa tadi? Sifat. Sangat ramai sifat bukan? Iya. Sifat. Yang lainnya enggak tuh. Ya. Apalagi yang D. Hati-hati dengan D. Itu kan ada kata sifatnya Pak. Merasa senang. Tapi diawali dengan di. Di itu pasti keterangan. Udah jelas bukan. Nggak ada subjeknya tuh. Ya. Pembangunan dalam segala bidang penting. Nah, ini juga nggak ada predikatnya. Pembangunan dalam segala bidang harusnya kata itu penting. Gitu. Dan yang E itu juga sebenarnya bisa juga sih. Kalau kita mau pecah E itu jadi subjek predikat. Pembangunan dalam segala bidang penting. Tapi predikatnya bukannya frase. Karena cuma satu kata. Benar nggak? Iya. Iya. Makanya bukan yang E. Hati-hati. Kan yang frase yang ditanyakan. Ya, frase itu ciri-cirinya dua kata. Gitu. Yang A apalagi nggak nyambung sama sekali. Vanilla bukanlah tanaman asli Indonesia. Dari nada-nadanya aja udah nggak enak ya. Udah nggak sesuai. Itu udah bukan jawabannya. Yang B juga ya. Pokoknya itu aja. Jakarta Fair itu sangat ramai. Produksi semen sangat tinggi. Udah. Gitu ya. Sip. Jadi main perasaan juga. Ya, dalam menjawab soal bahasa Indonesia baperan kalian. Perasaan A dah. Perasaan B dan perasaan C. Jangan begitu juga ya. Oke ya. Lanjut. 12. Nah ini. 12 ya, betul ya? Oke. Sepatu kickers itu mahal. Ada predikatnya enggak? Ada predikatnya enggak? Ada. Sepatu kickers itu mahal. Ada predikatnya. Bukan frase. Mahal. Sepatu kickers itu mahal. Ada predikatnya. Gabungan subjek dan predikat itu nanti masuklah klausa. Minggu depan kita akan bahas klausa. Ya. Nah, bukan. Nah, tadi yang ditanyakan tuh, Pak, kenapa ada dalam kurung maksudnya apa tuh, Pak? Bukan sepatu kickers mahal. Nah, kalau yang sepatu kickers mahal aja yang dalam kurung itu namanya frase. Karena nanti bisa dia nggak jelas tuh. Sepatu kickers mahal, kenapa? Saya beli. Sepatu kickers mahal, saya tetap beli. Nah, baru itu muncul klausa. Paham? Paham. Jadi, nah ini rumus baru lagi nih, Pak Saril baru nemuin ya, pas ngajar Regarda. Cara membedakan frase dengan klausa, kalau frase itu nggak ada predikatnya, ya, dan dia bukan berisi informasi, jadi masih gantung. Nah, ini boleh ditulis ya. Frase itu kalimatnya bukan informatif, tapi gantung. Kalau gantung. Frasa, Pak. Kalau frase itu gantung, dia nggak ada karena nggak ada predikatnya, jadi gantung. Ya. Kalau klausa nanti frasa menjadi klausa. Kalau klausa itu gabungan subjek dengan predikat. Ya, S dan P itu jadinya klausa. Tapi kalau S-nya aja, P-nya aja, kalau masing-masing dua kata itu frasa. Makanya klausa itu nanti definisinya bentukan dari gabungan beberapa frasa. Minimal 2, subjek dan predikat. Belum ke situ kita ya. Itu minggu depan. Oke, ini baru bahas 15 soal pertama dulu nih. Tapi 15 soal pertama ini menentukan soal-soal selanjutnya. Ya, nanti ada PR dari buat kalian. Nah, kita cek A, B, C, D, E. Yang ada predikat yang mana? C. C. Yang hadir, kenapa? Terpesona. Udah nggak gantung tuh. Yang lainnya gantung-gantung. Armada kapal udara, kenapa? Sistem angkutan kolektif, kenapa? Menteri Perhubungan Darat, itu frase. Karena nggak ada predikatnya. Kenapa Menteri Perhubungan Darat? Sakit. Menteri Perhubungan Darat kenapa? Meninggal. Nggak jelas kan? Gantung nggak?
Gantung. Gantung, itu rumus yang tadi Pak Sarul barusan temuin ya. Gantung itu frasa. Tanah milik BUMN, frasa. Karena kenapa? Nggak jelas kenapa tanah milik BUMN dijual, digusur. Nggak ada predikatnya. Sedangkan yang diminta di atas, sepatu kickers itu mahal, informatif. Ada informasi di dalamnya. Sama dengan yang C. Yang hadir, kenapa yang hadir? Terpesona. Predikat di situ. Makanya namanya klausa yang 12 itu. Ya. Oke, ya. Jadi alasannya kenapa banyak yang privat? Kalau kalian lihat status Pak Saril ngajar anak Live Sky, ada yang ngajar anak 70. Nah, itu bahasa Indonesia puyeng nggak? Mikir kan? Nah, iya, mungkin jangan sepelekan bahasa Indonesia ya. Tip 13. Nah, ini sepeda baru yang mahal itu gantung. Kenapa sepeda baru yang mahal? Karena ada kata yangnya. Ya, sepeda baru mahal, baru itu predikat. Tapi kalau ini sepeda baru yang mahal, baru saya beli. Nah, ini gantung nih. Berarti gantung itu frasa. Kecuali yang bukan frasa. Mana berarti? C. Nomor 13 kan, Pak? 13. Sebentar ya. Ada WA masuk. Pak Sarul kebetulan jadi petugas absen. Jadi absensi Bapak Ibu guru ada di Pak Sarul. Ingat tidak? Oke. Sebentar. Ya, oke, siap Bu, Pak. 10 no. Bentar ya. Tenang, Pak Sarul tambahin waktunya kok. Oke, sip. Nomor berapa tadi? 13, Pak. 13. Nah, tadi kan di bawah ini kecuali berarti yang ada predikatnya tadi apa jawabannya? Oke, sepeda baru itu kenapa mahal harganya? Yang lainnya gantung, frase iya. Jaket impor terbaru kenapa? Saya baru beli, misalnya gitu. Tas karbo untuk tamasya kenapa? Tertinggal. Kan gantung semua tuh. A, B, D, E. Jam dinding yang indah kenapa? Roda sepeda yang berputar kenapa? Ya. Kalau gantung, kalau ada kata yangnya itu pasti frase biasanya. Ya. Kecuali yangnya dihilangkan. Roda sepeda berputar. Nah, itu udah predikat berputarnya. Dia masuk klausa. Jam dinding indah, masuk predikat. Gitu. Tapi karena ada yangnya, nanti menjawab soal nomor 14, ya. Bentuk yang merupakan frasa terdapat pada, kalian terkecoh dengan yang caring pendek, ya. Padahal jawaban yang panjang. Kenapa itu segitu panjangnya frasa? Ada predikatnya enggak? 14. Enggak ada. Coba kalian baca. Orang yang berkacamata hitam yang sering duduk di depan rumah, gantung enggak? Gantung. Gantung. Kenapa? Kenapa orang yang berkacamata hitam yang sering duduk di depan rumah meninggal atau minta makan atau tidur? Enggak jelas kan? Enggak jelas. Nah, kita kunci enggak jelasnya dulu. BCDE jelas enggak? Menjadi artis terkenal adalah tujuan hidupnya. Kalimat bukan? Kalimat. Sepeda barunya itu diberikan oleh ayahnya. Jelas enggak? Jelas. Jelas. Tupperware ibu tertinggal di sekolahku. Jelas banget. Ibu marah kepadaku. Jelas. Tapi kalau yang A, orang yang berkacamata hitam yang sering duduk di depan rumah. Kenapa? Benar nggak? Nggak jelas kan? Iya. Supaya jelas, yangnya dihilangkan. Orang yang berkacamata hitam sering duduk di depan rumah. Nah, baru itu kalimat. Bukannya frase. Tapi karena ada yangnya. Pak Syahril yang bertopi, yang berbaju merah, serta berkacamata. Nah, itu segitu panjangnya. Frase tuh. Karena nggak ada predikatnya. Kenapa? Mengajar. Nah, baru mengajarnya itu predikat. Ya, Pak Syahril yang berbaju merah dan bertopi serta berkacamata. Itu frase. Kenapa? Mengajar. Baru predikatnya muncul. Jelas ya? Ingat, frasa itu gantung. Ya, kalau digantungin kan nggak enak. Bapak. Ya? Iya. Kenapa, Nazila? Tapi nomor 13 juga gantung, Pak. Yang jaket impor terbaru. Nah, iya. Itu gantung. Kan bukan gitu jawabannya. Oh iya, kecuali. Kecuali. Iya, ya. Kecuali. Nah, ini
penting ya. Kecuali dalam soal PTN tuh banyak banget muncul. Apalagi simak UI asli ya. Nanti di ini pas saya masukkan soal UI juga asli ya. Tuh banyak kata kecuali sering kita munculkan ya, masih dipakai. Tapi kalau dalam soal UN, untungnya kalian udah nggak ada UN, tuh udah nggak boleh. Kecuali tidak sesuai, kecuali itu yang nggak boleh. Tapi kalau tidak baku, tidak sesuai itu masih boleh. Nah, tapi di soal PTN masih banyak soal kecuali aslinya ya. Jadi jangan kaget nanti kalau banyak soal kecuali itu memang banyak muncul di soal asli. The real exam yang kemarin UTBK pun banyak muncul kecuali. Hati-hati ya. Gitu. Jangan terkecoh lagi Nazila ya. Oke, Pak. Iya, makanya nanti di print kecualinya kalian lingkarin atau kalian garis bawahi. Nah, itu fokus. Gitu. Sip. Alhamdulillah terakhir. Nah, ini namanya kalimat ambigu. Nah, kita belum masuk ke kalimat ya. Nanti kalimat minggu depan sekalian kita bahas dengan klausa ya. Sekalian kita bahas tuh S, P, O, K. Apa sih Pak bedanya? Ingetin Pak Syaril. Minggu depan Pak Syaril enggak. Oh ya ini nge-privat aja. Kalau privat kan tiap minggu ya. Nah, nanti kalau pertemuan Pak Syaril lagi nanti insya Allah Pak Syaril jelasin ya. Kita berapa kali? 2 kali. Pak Syaril dapat jatahnya 2 kali. Awalu wal akhiru. Awal dan akhir. Tengah-tengahnya nanti Pak Kusen Parapik ya. Terakhirnya nanti Pak Syaril lagi. Ya, oke. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa bahas di luar jam. Kalau Pak Syaril masih bisa jawab, Pak Syaril jawab. 15. Mobil kakak ipar yang baru dibeli teman saya. Nah ini yang baru ini bisa ambigu. Bisa kakak iparnya, ya. Kalian punya kakak baru menikah. Nah kalian punya kakak ipar baru nggak? Benar kan? Iya. Bisa mobilnya, ya. Mobil kakak ipar yang baru. Nah makanya supaya tidak ambigu dan efektif, yang mana? Yang D. Mobil kakak ipar saya yang baru itu menjelaskan mobil tuh ya, karena ada koma. Dibeli teman saya karena dijelaskan dengan dibeli. Yang lainnya ambigu. Mobil kakak ipar saya yang baru, yang A, apalagi itu masih ambigu tuh. Mobil kakak ipar saya yang baru, bisa mobilnya bisa kakak iparnya. Dibeli teman saya. Nah, penggunaan komanya juga kurang tepat. Yang B, hati-hati. Mobil kakak ipar saya dibeli teman saya. Itu nggak efektif. Ya. Kenapa? Karena sayanya diulang 2 kali tanpa ada koma. Jadi dibacanya pun harus, kalau nggak ada koma itu kan fungsinya sebagai intonasi. Nafas kita. Nah kalau nggak ada koma kita bacanya sekaligus tuh. Mobil kakak ipar saya dibeli teman saya. Nah efektif nggak tuh? Didengar aja udah nggak enak. Ciri-ciri kalimat efektif dibacanya udah nggak enak. Ya. Yang C, mobil kakak ipar saya yang dibeli teman saya baru, apalagi ngaco. Mobil kakak ipar saya yang dibeli teman saya baru. Nah, itu juga kurang pas. Yang E, mobil kakak ipar yang baru dibeli teman saya. Mobil kakak ipar yang baru. Nah, ini juga masih ambigu. Mobil kakak ipar yang baru. Mobilnya atau kakak iparnya dibeli teman saya. Nah, fungsinya makanya harus ada koma. Nih, fungsi koma nanti kita akan pelajari di ejaan di bab ketiga. Mobil kakak ipar saya yang baru dibeli teman saya. Kenapa? Ya, ini lagi frase. Mobil kakak ipar saya, frasenya apa? Intinya. Inti maksudnya Pak? Inti frasenya mobil kakak ipar saya kan itu frase tuh. Intinya mobil kakak ipar atau saya? Mobil. Mobil yang baru. Berarti mobil baru. Gitu kan? Nah, itu jadi kita balikan lagi ke frase karena ini masih kaitannya bab frase. Jadi harus ada koma untuk membedakan frase yang satu dengan frase yang lainnya. Gitu. Kalau yang lainnya nyambung gak ada koma, itu masih satu kalimat jatuhnya. Ya, memang agak-agak rancun nih di dalam kalimat ambigu. Yang paling gampang itu Pak Syaril sering contohkan ke siswa-siswa les Pak Syaril itu ini. Dulu kelas 11 juga udah Pak Syaril coba contohkan. Contohnya ini. Kucing makan tikus mati. Ada berapa kata? Kucing makan tikus mati. Tapi ada 2 arti loh. Itu dalam satu kalimat. Kalau nggak ada koma, nggak ada intonasi, dia bisa 2 arti. Yang pertama bisa kucingnya yang mati, bisa tikusnya. Kucing makan tikus mati, siapa yang mati? Tikus. Bisa kucingnya juga. Kalau bacanya sekaligus gitu. Makanya perlu intonasi. Kucing makan tikus mati. Yang mati? Kucing. Ya. Kucing makan tikus mati. Yang mati? Tikus. Nah, bisa nggak membedakannya? Intonasi bermain di situ, betul nggak? Iya. Nah, intonasi itu kalau dalam lisan, tapi kalau dalam tulisan diganti dengan tanda koma. Paham? Paham. Nah,
Saya beli buku sejarah baru. Yang baru bukunya atau sejarahnya? Saya mempunyai buku sejarah baru. Buku sejarah. Bisa dua-duanya kan? Saya mempunyai buku sejarah baru. Karena kan nanti ada sejarah lama, sejarah modern, sejarah baru kan, masa kini kan. Nah, bisa juga saya mempunyai buku sejarah baru. Dia baru beli buku nih, makanya punya buku barunya. Nah, nanti bisa artinya bisa dua tuh, ya. Guru baru datang. Guru baru datang. Bisa dua arti nggak? Bisa. Iya, guru baru datang. Guru baru datang. Nah, paham? Iya. Nah, ini sering diplesetkan oleh teman-teman. Ini tapi jangan dicontohkan ya. Saya suka makan jambu monyet. Nah, itu jangan dipertegas di akhirnya. Ya, nah, itu bahaya. Nanti jatuhnya bullying. Saya suka makan jambu monyet ya. Oke, udah gitu aja, datar aja ya. Saya suka makan jambu monyet. Jambu monyet maksudnya ya. Oke, udah jangan dipertanyakan. Oke? Paham maksudnya? Paham. Contoh yang terakhir mudah-mudahan jangan diterapkan ya. Iya, saya suka makan jambu monyet. Udah gitu aja. Jangan ada koma setelah makan. Setelah jambu. Oke, tip. Oh, udah Pak Saril kasih waktu lebih. Hari ini kita baru bahas 15 soal ya. Anggap aja ini soal SIMAK UI ya, karena soal SIMAK itu bahasa Indonesia menyumbang 15 soal. Bahasa Indonesia 15, bahasa Inggris 15, matematika dasar 15. Ya, beda dengan UTBK. Kalau UTBK kemarin yang dominan bahasa Indonesia. Karena nanti dibagi 3, ada pengetahuan umum, penalaran umum, sama pemahaman baca tulis. Ya, pemahaman baca tulis ini nggak jauh lebih dari yang kita pelajari hari ini. Ya, penalaran umum masih bisa dinalar-nalar. Ya, pengetahuan umum juga masih bisa diketahui, cari ketahuinya. Ya, nah makanya sekarang fokusnya ke bahasanya dulu. Oke, itu dulu ya dari Pak Syarul ya. Oke, alhamdulillah tak terasa 2 jam sudah ya. Kalau kita belajarnya benar-benar tuh waktu itu nggak terasa singkat banget, gitu kan? Ternyata kita udah 2 jam, gitu. Oke, nah sebagai latihan silakan kalian kerjakan pakai waktu di rumah ya, nyoba-nyoba kerjakan nomor 16 sampai 30 ya. Nah nanti mungkin sama guru selanjutnya entah Pak Rafiq atau Pak Kusen akan dibahas ya. Silakan saja. Kalian nanti berapa? Mudah-mudahan ada peningkatan dari yang hasil pretest sekarang ya. Jelas? Jelas ya. Siapkan buku catatan yang berisi rumus-rumus. Pak Saril minta khusus buku catatan ya, karena itu nanti isinya tips dan trik ya yang akan kalian dapatkan ya selama bimbel nanti dengan Pak Syaril, juga dengan Pak Kusen, juga dengan Pak Rafiq ya, juga dengan guru-guru lainnya. Nah nanti ada makanya modulnya Pak Syaril sarankan buat di print biar bisa kalian coret-coret. Oke, itu saja dari Pak Syaril. Yang belum sholat jangan lupa, yang belum absen juga jangan lupa isi absennya. Terus yang belum sholat, apalagi ya harus sholat juga. Pak Syaril juga belum sholat nih. Mohon maaf apabila dalam pertemuan kali ini agak ngejar, agak ngegas ya, karena saking semangatnya Pak Syaril ya, supaya kalian juga benar-benar dapat ilmu yang sama ya, yang Pak Syaril berikan juga ke siswa Pak Syaril di luar. Nah inilah yang biasanya Pak Syaril bertajuk konser ya. Konser ala Pak Syaril ngajar ya, ngajar les di luar. Oke, nanti malam juga ada jadwal Al Azhar BSC gitu. Setelah ini lupa Pak Syaril, dia nggak bisa malam, jadi bisa setelah ini. Oke, itu saja. Senang sekali berjumpa kembali dengan Regarda IPS. Alhamdulillah. Salam buat teman-teman yang belum bisa gabung. Naufal Hasan dan satu lagi siapa tuh? Ya, tolong diingatkan karena nanti kasihan kalau misalnya nggak ikuti awal-awal bimbel ini. Kontennya sungguh-sungguh penting banget ya, semua pelajaran penting. Jadi kalau misal satu pertemuan nggak ikut pun sangat merugi. Novel Hasan ada Bapak? Oh ada, Novel Hasan ada. Alhamdulillah ya. Catatannya dikumpulkan, jangan acak-acakan ya, supaya nanti kalian bisa pelajari, bisa berlanjut. Nanti kalau ada pertemuan-pertemuan lagi bisa ditambahkan lagi. Sekian dari Pak Syaril, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.